Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Bongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu ya. Oke, di Jakarta Kevin lagi sumpek banget ya. Udaranya, polusinya itu lagi nggak enak banget. Jadi kurang begitu bersemangat untuk kali ini ya. Kalau udah lihat keluar jendela, waduh. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan untuk kali ini kalian tetap semangat ya. Dan terkait itu semua nggak ada kaitannya dengan polusi, tapi Kevin mau membahas hal-hal yang berkaitan dari koneksi jiwa. Mungkin kita hanya tahu beberapa istilah koneksi jiwa yang sering kita dengar, sering kita lihat, dan bahkan sering Kevin sampaikan, seperti yang namanya sebuah soulmate, twin flame, hubungan karmik, dan lain sebagainya. Di sini Kevin akan membahas tentang koneksi jiwa, yaitu namanya adalah sehati. Pernah dengar nggak sahabat kebahagiaan? Terkadang kalian tuh pernah bilang ya, ih kamu lo sehati banget sama aku. Nah, ada kata istilah itu kan. Nah, sehati sendiri sahabat kebahagiaan, ini sebenarnya adalah sebuah koneksi ya, koneksi jiwa yang saling menarik. Ada timbal balik di situ antara satu individu kepada individu yang lain. Rata-rata sebenarnya ya, yang namanya sehati ini memiliki kemiripan, seperti kemiripan secara fisik. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ini pernah lihat nih, ada sepasang pengantin, kok tiba-tiba dia kok mirip banget ya sama si kekasihnya. Oh, kok tiba-tiba ada sesuatu hal yang mirip ya secara fisik yang dilihat oleh mata. Ini kayaknya orangnya sehati banget nih. Nah, mungkin sahabat kebahagiaan pernah menemui hal itu. Dan kemiripan secara fisik atau jenis koneksi ini bisa terasa sampai ke dalam sebuah perasaan ya sahabat kebahagiaan. Dan hal ini tentunya akan selalu menimbulkan hal-hal yang sifatnya adalah positif dan selalu memuaskan, apalagi koneksi sehati. Terkait itu semua nanti kita akan cek ya, apakah belahan jiwa kamu di sini, kekasih kamu adalah hubungan yang sehati dengan kamu atau tidak ya. Jadi ini ada istilah baru ya sahabat kebahagiaan, mungkin sebagian mungkin ada yang sudah tahu, tapi kita selalu terdoktrin oleh soulmate, hubungan karmik, twin flame, dan kita akan bahas tentang koneksi jiwa sehati. Apakah kamu dengan dia ada energi sehati atau tidak ya? Koneksi jiwa sehati. Kevin ambil untuk koneksi jiwa sehati untuk hubungan kamu dengan seseorang di luar sana, atau justru sehatinya kamu di sini adalah orang yang selalu ada di samping kamu. Kita cek bersama-sama ya. Oke. Kevin sampai lupa kan? Sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung, baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Bacanya bersifat general, terkadang bisa resonate, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu atau energinya dia. Silahkan komen di kolom komentar jika kalian mau curhat-curhat. Tapi gunakan vibe yang positif ya sahabat kebahagiaan. Kalau temanya menarik dari curhatan kalian, biasanya Kevin angkat loh di dalam pembacaan. Dan hal ini juga Kevin dapatkan dari komentar sahabat kebahagiaan. Ternyata koneksi orang tersebut yang komen di Kevin tarik energinya, ini adalah hubungan sehati. Oke. Atas ini adalah energi sahabat kebahagiaan ya. Kevin ulangi, ini atas adalah energi sahabat kebahagiaan. Yang di bawah nanti Kevin ambil untuk energinya dia. Dan selanjutnya yang di bawah kita buka bersama dulu aja ya. Yang di bawah ini adalah energinya dia. Nanti kita cocokkan ya. Yang di bawah adalah energinya dia. Spesial Kevin menggunakan kartu favoritnya Kevin ya, Raham Tarot dan Gustav Dor. Biasanya ini kan dipakai di Risalah Suara Hati. Antara energi sahabat kebahagiaan di sini ada kartu apa? Ada The Magician. The Magician ini terkait dari hubungan yang berawal dari sebuah komunikasi. Magician adalah Mercury ya. Mercury itu dekat sekali dengan Sun. Artinya memang dapat sekali perasaan-perasaan yang nyaman. Ada perasaan nyaman tercipta dari energi sahabat kebahagiaan. Lalu dari energinya dia bagaimana? Ada kartu 8 pedang sahabat kebahagiaan, lebih kuat frekuensinya di energi sahabat kebahagiaan ya. Kalau misalkan terkait dari hubungan sehati di sini, The Magician ini adalah simbol komunikasi.
berawal dari sebuah komunikasi yang mungkin terkadang sahabat kebahagiaan ini ketika chatting, kamu mau chatting dia, tiba-tiba dia juga bilang, aku juga mau chatting kamu loh, kok pas banget sih kita chatting bisa samaan. Nah, ada koneksi di situ. Apakah kalian pernah ngerasa bahwa sahabat kebahagiaan itu tiba-tiba ingat dia, mau chatting sama dia, dia juga sama chatting sama kamu, akhirnya, loh, aku juga mau hubungin kamu loh. Loh, aku juga sama mau hubungin kamu. Ini yang dinamakan hubungan sehati ya, bahwa kamu memang ada hal-hal yang sifatnya dari segi komunikasi di situ. 8 pedang ini adalah simbol dari komunikasi ya, yang energinya memang dirinya dia secara energi di sini merasa nyaman ketika berada di energi sahabat kebahagiaan. Kenapa? Hanya satu orang lah yang bisa membuat dia itu memiliki sebuah harapan, memiliki sebuah kriterianya di sini. Karena selama ini sahabat kebahagiaan itu selalu memberikan hal-hal yang memuaskan terhadap dirinya dia. Hal-hal yang memuaskan ini bukan hanya dari ranah uang saja ya, tapi dari ranah pelayanan, terutama dari segi komunikasi. Dia ngerasa nyaman. Kedua kartu ini adalah kartu komunikasi loh sahabat kebahagiaan, bahwa sahabat kebahagiaan selalu memberikan sebuah kepuasan dari komunikasi. Dia juga sama. Ketika kalian ngejalin sebuah komunikasi di sini, banyak sekali momen keceriaan, kegembiraan, tawa dan canda di sini muncul semua. Karena The Magician ini sebenarnya adalah simbol dari seseorang yang selalu memberikan energi positif. Dan ini adalah energinya sahabat kebahagiaan. Tentang kata atau tentang sebuah koneksi jiwa sehati, ini ternyata secara komunikasi saling memberikan kenyamanan ya, saling memberikan perasaan puas di sini, bahwa dia ngerasa aku puas banget sih komunikasi sama kamu, karena kamu itu selalu menyambut aku dan kamu itu nggak pernah istilahnya menonjolkan tentang kata aku di sini. Dia menilai bahwa dia ngerasa bahwa sahabat kebahagiaan itu tidak pernah menonjolkan diri tentang kata aku lo kayak gini, aku kayak gini, enggak. Tapi justru sahabat kebahagiaan itu yang selalu nanya dia. Istilahnya adalah sahabat kebahagiaan itu kayak wartawan gitu loh. Nanya dia, kabarnya dia, dan dia rasa senang terbuka. Oh, ternyata sahabat kebahagiaan ini tipe orang yang ingin tahu dan terbuka di sini, sehingga dia untuk komunikasi sama kamu nyaman. Karena sahabat kebahagiaan di sini sifatnya adalah komunikatif. Ada hal yang ranahnya komunikasi. Cinta memang berawal dari segi komunikasi ya sahabat kebahagiaan. Ketika ngobrolnya asik, ngobrolnya nyaman, memuaskan, ada sebuah koneksi di sini. Bahwa koneksi kamu tercipta dari hal-hal yang memuaskan di sini. Oke, puas dari segi komunikasi. Lalu bagaimana hubungannya yang diblokir di sini sahabat kebahagiaan? Oke, kalau misalkan hubungannya sering diblokir, dia sering ulang-ulang, berarti dia bukan sehati kamu ya. Karena kunci pertamanya di sini ada kata komunikasi dari ranah sehati. Oke, memberikan sebuah pujian, kartu 6 tongkat sahabat kebahagiaan. Ya, sahabat kebahagiaan selalu mendapatkan sebuah pujian dari dia dan energinya dia bagaimana di sini. Oke, kartunya di sini adalah kartu Queen of Swords ya, sahabat kebahagiaan. Lagi-lagi kartu komunikasi lagi di sini. Yang Kevin lihat memang sahabat kebahagiaan selalu mendapatkan sebuah pujian dari dia, padahal kamu tuh nggak minta dipuji. Dia tuh kalau ngomong membuat sahabat kebahagiaan tuh rasa nyaman dan puas. Dan ini juga energinya saling berkesinambungan ya sahabat kebahagiaan, bahwa diri kamu dengan dia secara komunikasi ini nggak pernah istilahnya menjatuhkan satu sama lain. Ada sisi support di sini ya, support terbesar, dia support dari segi komunikasi, baik selalu bilang kalau chatting semangat ya, kamu juga dong semangat, nggak boleh gini-gini. Nah, kisah-kisah ini berawal dari kisah masa lalu kamu bersama dia ya. Mungkin dia dulu adalah teman kamu di masa lalu, teman lama yang kemudian datang lagi sama kamu, ngejalin sebuah koneksi di situ. Ketika datangnya dia ini selalu memberikan hal-hal yang indah, terutama dari segi komunikasi, nggak pernah jatuhin kamu atau mungkin jelek-jelekin kamu di sini. Dan apapun yang sahabat kebahagiaan sukai, ini sama, termasuk lagu yang kalian sukai ini sama ya sahabat kebahagiaan. Kevin lihat sebagian dari sahabat kebahagiaan ini menyukai beberapa band nasional atau mungkin internasional di sini sama, dan sukanya itu sama band itu tuh cukup lama ya. Ketika kalian di usia muda sampai dengan saat ini suka sama band tersebut atau musik tersebut itu sama sampai dengan saat ini. Ini memang kalian sehati di sini. Ada hal-hal yang sifatnya dari lagu-lagu lama di situ. Wow, bisa nonton konser bareng nih. Karena Kevin lihat ya bahwa kamu dipertemukan juga dari ranah komunitas ya sahabat kebahagiaan. Memiliki komunitas yang sama, memiliki kesukaan yang sama di sini, membuat sahabat kebahagiaan itu ngerasa bahwa ada yang lain dari dirinya dia, bahwa aku sama dia tuh memiliki kesamaan meskipun kita itu mungkin
berada di kondisi yang berbeda, termasuk dari ranah ekonomi, ranah status hubungan dan lain sebagainya berbeda. Tapi karena ada kemiripan di sini yang membuat kalian itu selalu berbicara hal-hal yang sifatnya adalah tentang apa yang kalian sukai di sini. Jadi ngobrolnya itu banyak memuji satu sama lain, nggak ada istilahnya itu jelek-jelekin sahabat kebahagiaan atau jelek-jelekin dia, nggak ada. Bagaimana tentang hubungan kamu dengan dia? Apakah ada bercandanya atau enggak? Ada momen di mana kalian itu bisa ngelawak satu sama lain. Ketika mood sahabat kebahagiaan tuh lagi asik banget, mood dia lagi asik banget, terjadi komunikasinya di sini justru banyak bercandanya, banyak happy-happynya. Tapi ketika sahabat kebahagiaan lagi kondisi sedih, dia juga kadang-kadang sama sedih. Ini bukan twin flame ya, sahabat kebahagiaan ya. Ini bukan twin flame. Karena yang Kevin lihat tentang energi sehati di sini banyak sekali hal-hal yang sifatnya adalah memuaskan, dan bahkan sahabat kebahagiaan ini memiliki kemiripan terutama dari bentuk fisik kamu dengan dia. Karena yang namanya sehati, ini ciri-ciri paling dekatnya itu adalah kemiripan dari segi fisik. Mungkin dari bola mata kamu, mungkin kamu memiliki beberapa bekas luka yang sama di situ, atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan dari makanan kesukaan kamu, hobi di sini juga sama ya, dan komunitas yang sama, lagu yang sama di sini ada juga di sini. Kalau misalkan bedanya sama twin flame gini, kalau twin flame itu kan memang tidak bisa memiliki satu sama lain ya, tapi yang namanya hubungan sejati ini bisa dipastikan menikah. Bisa dipastikan menikah. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan hanya terdoktrin kalimat twin flame saja, tapi memaksakan diri bahwa aku sama dia itu mirip banget, aku sama dia itu mirip banget, maksain nikah, terus dia off sama kamu, dia musuhan sama kamu, itu bukan twin flame kamu loh. Kalau twin flame itu bisa mengerti satu sama lain. Sedangkan hubungan yang sehati ini ada momennya, ada momen dimana emosional kamu itu lagi nggak senang, lagi sedih, lagi happy, gembira, tuh campur aduk di situ, tapi selalu memuaskan. Twin flame juga sama, selalu memuaskan. Tapi untuk memiliki seorang twin flame itu presentasinya sangat sedikit sekali ya sahabat kebahagiaan. Karena twin flame itu sebenarnya kalau pendapat Kevin itu nggak boleh dinikahi loh, nggak boleh dinikahi. Kenapa nggak boleh dinikahi? Twin flame itu adalah kembaran loh, kembaran jiwa kita. Istilahnya adalah jiwa kita itu terbagi di dalam tubuh yang berbeda. Sedangkan hubungan sehati ini, hubungan sehati, jiwa kalian nggak sama, tapi secara fisik memiliki kesamaan. Baik dengan apa yang kamu sukai, apa yang kamu minati, bahkan penampilan itu hampir mirip. Seperti warna rambut kamu suka fashion apa, kamu suka brand apa di situ, itu selalu sama. Kevin nggak nyebut merek brand ya di sini ya. Kalau sehati itu kayak gitu. Pokoknya yang terlihat itu secara fisik. Tapi kalau kalau twin flame itu terlihat dari jiwa ya. Bedanya sama twin flame dan sehati di situ, bedanya ada di situ ya. Kalau sehati itu ada di ranah fisik, apa yang kamu suka termasuk dari tubuh kamu. Tapi kalau twin flame itu enggak, dari jiwa. Jadi untuk mendalami tentang makna twin flame itu kalian harus ada metodenya juga loh sahabat kebahagiaan. Nggak boleh asal ngeklaim bahwa oh dia twin flame aku, lalu hubungan kamu sama dia bagaimana? Off, dia blokir aku. Twin flame itu nggak akan melakukan hal sekejam itu loh sahabat kebahagiaan. Twin flame nggak akan melakukan hal sekejam itu. Dan twin flame itu ada kesadaran diri bahwa aku sama kamu itu ada koneksi. Ya aku itu kamu itu aku. Intinya dari twin flame. Tapi kalau sehati di sini banyak sekali kemiripan dari ranah fisik dan selalu memunculkan hal-hal yang sifatnya memuaskan di sini ya. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Five of Wands. Pernah bertengkar satu sama lain dan mungkin kalian pernah bergulat bareng sama dia ya. Tapi bergulatnya di sini bukan istilah gulat berantem jotos-jotosan beneran, bukan ya. Ini lebih ke ranah rival ya sahabat kebahagiaan. Dulu mungkin dia adalah rival kamu, bisa juga kenapa kamu bisa dipertemukan hubungan saat ini dengan dia? Padahal dulu itu kalian tuh lagi dongkol-dongkolan waktu masih muda ya, nggak suka banget. Tapi ketika di kehidupan saat ini kalian saling mengenal satu sama lain, loh kok banyak kemiripan ya antara aku sama kamu ya? Dulu kemana saja? Dulu kamu di situ mungkin sebagai rivalnya karena kalian tuh belum bisa mengenal satu sama lain ya. Ketika kalian sudah mengenal satu sama lain di sini banyak sekali kemiripan yang terjalin antara diri kamu dengan dia. Kartu 9 cup di sini sahabat kebahagiaan yang Kevin lihat memang antara energi kamu dengan dia banyak sekali energi penerimaan. Dari awal orang ini sebenarnya menerima kamu,
Mungkin kamu dulu nolak loh, mungkin kamu dulu nolak tentang sosoknya dia. Mungkin kamu ngerasa bahwa dia tuh cuek banget sama aku loh. Dia tuh nggak asik sama aku. Tapi ketika kalian kenal di situ, banyak sekali justru hal-hal yang sifatnya mirip dari apa yang kamu sukai, dari musik yang kamu sukai, dari makanan yang kamu sukai, brand baju yang kamu sukai, warna rambut pun terkadang sama juga di sini. Secara fashion, secara fisik yang terlihat sama. Dan mungkin kamu sama dia memiliki bisnis yang sama juga loh. Bisa juga sahabat kebahagiaan. Dan di kartu 5 tongkat ya di sini Five of Wands ini antara diri kamu mungkin awalnya hubungannya adalah hubungan yang tidak bisa bekerja satu sama lain ya. Ketika sahabat kebahagiaan sudah memahami dirinya dia, ini justru di kartu 9 cup dia itu lebih bisa memahami kamu. Ya, koneksi kamu sama dia berawal dari hubungan yang tidak nyaman, hubungan yang istilahnya adalah tidak disangka-sangka. Tapi ketika kalian sudah berada di kondisi pertemuan di mana kondisi awalnya di sini kan memang ada komunikasi ya. Makanya tadi Kevin bilang kuncinya dari komunikasi. Ketika kalian sudah berkomunikasi di sini, merasakan ada banyak kemiripan, inilah adalah hubungan yang namanya adalah hubungan sehati ya. Hubungan sehati. Kuncinya ada di komunikasi. Hubungan yang lalu sahabat kebahagiaan ngerasa cuek-cuekan, kayak nggak tertarik sama dia, tapi sudah ngejalin komunikasi di sini banyak sekali kemiripan yang kalian miliki. Tapi ranahnya bukan twin flame ya sahabat kebahagiaan ya. Karena banyak berantem di sini. Oke, kita bertemu di kartu bernomor 5 juga ya sahabat kebahagiaan. Di sini ada kartu 5 tongkat dan di sini ada kartu 5 cup. Simbol dari kartu 5 cup di sini memang dulu sahabat kebahagiaan pernah kecewa sama dia. Pernah ngerasa hubungan kamu sama dia tuh banyak sekali perdebatan sehingga membuat sahabat kebahagiaan tuh kurang tertarik sama dia. Tapi ketika akhir-akhir ini ngejalin hubungan sama dia kok banyak banget kemiripan ya. Justru yang aku inginkan, sesuatu hal yang aku inginkan, yang aku incar terkadang sama. Dia lagi pengen barang apa kok samaan ya di sini ya. Ini ranahnya nggak cuma ke define maskulin ke feminim atau feminim ke maskulin atau feminim ke feminim atau define maskulin ke maskulin saja ya. Karena yang Kevin lihat di sini justru banyak sekali kemiripannya itu dari ranah fisik ya. Five of Cup ini tentang sebuah sesuatu hal yang sifatnya mengecewakan ya. Sahabat kebahagiaan pernah kecewa banget sama dia. Tapi di kehidupan saat ini kalian ngerasa bahwa ternyata warnanya itu beda ya. Dulu aku benci banget sama dia. Ternyata dia orangnya nggak seperti itu. Di sini dia juga sama. Dia juga sama nilai bahwa sahabat kebahagiaan itu orangnya itu jutek banget ya. Jutek banget. Nggak bisa dipaksa. Selalu melawan arus. Tapi seiring waktu berjalan, orang ini nerima banget. Terutama dari segi komunikasi bahwa ternyata kamu bukan orang yang selama ini aku bayangkan ya. Ternyata kamu tuh orangnya asik banget ya. Dia menilai seperti itu terhadap sahabat kebahagiaan. Di kartu kesatria tongkat di sini memang dia memiliki cara berbeda untuk bisa menilai sahabat kebahagiaan ya. Kevin tidak menggunakan reverse card ya, mau reverse card mau enggak kartunya di sini Kevin baca sama saja karena menggunakan kartu Raham Tarot. Jadi energinya bisa dibacakan sesuka hati oleh pembacanya ya. Dan di kartu 5 tongkat 5 pedangnya di sini memang ada sudut pandang yang berbeda yang dia nilai dari sahabat kebahagiaan. Yang mungkin dulu memang dia lihat sahabat kebahagiaan itu cuek. Dia merasa tersaingi oleh sahabat kebahagiaan. Tapi ketika kalian ngejalin sebuah komunikasi di sini, ini dia kayak ngerasa klik banget. Dan bahkan ini adalah tantangan baru untuk dirinya dia untuk bisa lebih mengenal siapa sahabat kebahagiaan. Meskipun di energi kartu Five of Cup ya, sahabat kebahagiaan itu sebenarnya masih memiliki rasa kecewa sama dia ya. Tapi kecewanya ini perlahan itu terhibur karena sosoknya dia di kartu 6 One dari energi sahabat kebahagiaan dan kartu Queen of Swords di sini, energinya ini saling berkesinambungan, saling menghibur satu sama lain dan memuaskan. Mungkin kesedihan kamu di sini adalah kesedihan atau kekecewaan di masa lalu. Karena apa? Kalian itu belum mengenal satu sama lain. Banyak perdebatan di kartu Five of Wands. Ini simbolnya adalah Yudas yang bertarung atau bergulat dengan malaikat di sini ya. Dulu sahabat kebahagiaan tuh nentang banget dirinya dia. Mungkin dia dulu pernah suka sama kamu, nembak kamu atau apa. Yang membuat sahabat kebahagiaan kayaknya, ih apaan sih lu gitu. Kayak gak suka. Tapi lambat laun kelamaan kalian kayak ngerasa ada sebuah koneksi antara aku sama dia. Oke, ada hal yang menarik di sini ya sahabat kebahagiaan. Terkadang yang namanya cinta itu tidak terduga loh. Cinta itu tidak terduga. Orang yang justru kita benci, orang yang tidak terduga-duga ternyata memiliki koneksi dengan kita dan koneksi ini adalah sehati ya. Apakah sehati bisa menikah? Jawabannya adalah bisa banget ya. Beda sama
twin flame, mungkin twin flame itu adalah saingannya dari sehati ya. Saingannya twin flame itu adalah koneksi jiwa yang namanya sehati, karena sehati itu bisa menikah kapanpun saja karena ada kemiripan di situ. Dan hal yang paling indah adalah kalian menyukai hal-hal yang sama, misalkan kalian menyukai drama Korea yang sama, artis Korea yang sama, atau hal-hal lain sebagainya, idola yang sama. Di situ banyak sekali kemiripan secara fisik, yang dilihat secara fisik ya, itu sama di situ. Kuncinya satu, sehati itu ada di situ ya. Selanjutnya di sini ada kartu Page of One. Oke, lama-lama sahabat kebahagiaan sudah mau menerima diri tentang siapa dirinya dia ya. Karena ada ketertarikan yang bersinambungan di sini dan selalu memberikan hal yang membuat kamu itu merasa puas ya. Dia juga sama nih sahabat kebahagiaan, terhanyut ke dalam cinta, terhanyut ke dalam sebuah perasaan, dan dia pengen banget ngebina sebuah hubungan yang lebih serius. Karena di kartu 8 cup di sini ada energi bahwa sesuatu hal yang dia impikan, yang dia cita-citakan untuk memulai sebuah kisah dengan sahabat kebahagiaan. Dan sahabat kebahagiaan juga memiliki energi gairah loh terhadap dia. Artinya apa? Ketika kamu dulu mungkin benci sama dia, kamu tidak tertarik, kayak merasa tersaingi oleh dia. Tapi lama-kelamaan sahabat kebahagiaan sudah bisa membuka diri di kartu Page of One dan mencoba untuk memberikan cinta kamu terhadap diri dia. Saling keterbukaan satu sama lain. Kenapa bisa seperti ini? Kita balik lagi di energi awal, yaitu energi komunikasi. Terhubung secara komunikasi yang nyaman di situ. Dulu kenapa tidak seperti itu? Karena apa? Kalian nggak jujur, kalian nggak ada komunikasi yang membuat kalian klik di sini ya. Oke, yang namanya cinta memang tidak terduga ya sahabat kebahagiaan. Yang tadinya cuek-cuekan, ternyata dia adalah koneksi sehati kamu di sini. Oke, kita akan cek lagi tentang koneksi sehati ini antara diri sahabat kebahagiaan dengan dia ya. Untuk dirinya dia punya potensi nggak sih untuk lebih serius dan tulus sama kamu? Karena di sini dia ada energi memulai untuk hubungan yang serius ya. Bagaimana dengan dia? Dia apakah ada energi pergerakan bahwa koneksi kamu dengan dia yang hubungan sejati, dia memulai atau menginginkan sebuah kisah baru dengan kamu? Oke, ada kartu 10 tongkat sahabat kebahagiaan. Sepertinya Kevin lihat di sini, dia hanya selalu memberikan sebuah keceriaan sama kamu. Dia nggak mau membagi tentang beban masalahnya dia. Dia juga tahu sahabat kebahagiaan itu punya masalah. Ngapain sih aku nambah-nambahin masalah kamu di sini? Berarti orang ini memang ada energi penerimaan ya, bahwa dia menerima dan menyadari bahwa kalau sahabat kebahagiaan lagi banyak bebanan, dia banyak beban nih, sahabat kebahagiaan lagi banyak beban, dia nggak mau memberikan bebannya dia terhadap kamu atau menanggung beban di sini, karena dia cukup tahu kalau misalnya kamu tuh lagi banyak masalah atau apa, dia nggak mau nambah-nambahin beban. Dan justru energinya di sini dia pengen bantu kamu dan ngarahin kamu. Ada energi support di kartu 10 tongkat ya. 10 tongkat disimbol di kartu Raham Tarot di sini. Ada sosok seorang wanita yang istilahnya adalah ini dia lagi mencoba untuk menggiring bebeknya dia ya. Oke, dia memang mencoba untuk menggiring ternaknya dia di sini. Untuk energinya dia memang dia ingin mengarahkan kamu ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi yang tidak nyaman, banyak masalah, banyak tekanan di sini. Ini orangnya justru support ya, justru support mengarahkan kamu untuk menemukan sebuah masalah, tapi tidak membebankan sesuatu terhadap sahabat kebahagiaan. Supportnya bagus banget nih orang ini. Secara energi supportnya ini bagus banget ya. Tapi kalau dia itu lagi banyak masalah, banyak tekanan, dia akan melakukan itu secara mandiri. Wow, keren juga nih energi orang ini ya. Selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Oke, kita bertemu di kartu 10 cup. Oke, bertemu di dua kartu yang sama loh sahabat kebahagiaan. Ada kartu, kita cek yang atas ya. Ini ada kartu bernomor 8 pedang. Ini ada kartu 8 cup. 8 ini memiliki makna tentang sebuah keseimbangan dari segi perasaan. Orang ini stabil loh. Orang ini stabil. Dan kita bertemu di kartu bernomor 10. Ini ada kartu 10 tongkat dan kartu 10 cup. Orangnya stabil. 10 itu juga hasil, cup itu perasaan. Orang ini bisa menghasilkan perasaan yang stabil terhadap sahabat kebahagiaan. Jadi secara analisa yang kami lihat di sini, apakah dia memiliki keseriusan sama kamu? Jawabannya iya banget, karena orang ini stabil. Dia stabil, istilahnya adalah nggak jomplang. Mungkin sahabat kebahagiaan mengalami momen ketika kamu ngejalin hubungan serius sama dia. Ada momen dimana dia itu tiba-tiba hilang, tapi hilangnya dia itu nggak lama. Dia langsung naik ke frekuensinya, nyamain ke sahabat kebahagiaan di sini. Berarti ada solusi dalam hubungan ini ya. Karena untuk pergerakannya di sini kita bertemu nomor 8810. 88 10 10. Ini ada tentang sebuah
interpretasi dasar dari numerologi kartu tarot bahwa ada sesuatu hal yang ingin dia ciptakan tentang sebuah keseimbangan, hal-hal yang sifatnya adalah hasil dari keseimbangannya dia. Ini justru menghasilkan sebuah kebahagiaan. Simbolnya di sini ada pelangi. Ada pelangi di matanya dia, ada pelangi di matamu. Dia mungkin mengisahkan hal seperti itu ya. Apakah sahabat kebahagiaan sama dia ini suka sama band yang sama, yaitu Padi? Padi itu lagunya Pelangi di Matamu, bukan sih? Ada pelangi di matamu gitu ya. Karena Kevin lihat di sini, dia itu pancaran matanya ketika natap sahabat kebahagiaan tuh beda banget. Kalian bisa cek loh. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan dia ngerasa bahwa, Kevin kok aku kayak ada koneksi sama dia tentang hubungan sehati ini ya. Coba ketika kalian ngomong, tatap matanya dia, apakah matanya dia tuh memunculkan warna yang berbeda, warna dari harapan. Yang namanya mata itu pasti punya bahasa misteri dari tatapan mata. Ketika sahabat kebahagiaan menatap matanya dia itu seolah-olah berbinar dan memunculkan sebuah harapan, maka diri kamu dengan dia terkoneksi secara jiwa adalah hubungan sehati. Oke, jadi yang mungkin kemarin-kemarin sempat ngeklaim tentang dia twin flame aku, tapi hubungannya diblokir, gak ada kabar, itu adalah sebuah kesalahan ya sahabat kebahagiaan ya. Dan ada potensi bahwa kamu dengan dia adalah hubungan yang sehati. Banyak sekali kemiripan yang sama, mungkin suka dengan lagu band yang sama, Padi mungkin. Ralat ya kalau misalkan salah ya, Padi. Lagu yang ada pelangi di matamu itu lagunya siapa Kevin lupa karena bukan di eranya Kevin ya. Lalu selanjutnya di sini kita bertemu di kartu 9 tongkat ya sahabat kebahagiaan. 9 tongkat. Orangnya memang sedikit tertutup sih sahabat kebahagiaan. Kenapa dia tertutup di sini? Karena sejatinya dia tidak mau menunjukkan diri bahwa dia itu lagi susah. Dia bukan tipikal orang yang menjual kesedihan terhadap sahabat kebahagiaan. Beda sama si Pekok ya. Ini bukan si Pekok. Beda sama si Pekok. Kalau si Pekok itu datang sama kamu, sama sahabat kebahagiaan, datangnya itu menjual kesedihan. Sedangkan orang ini enggak. Dia nggak pernah datang ke kamu itu menjual kesedihannya dia. Kalau dia lagi keadaan nggak bagus, nggak apa. Terkadang dia juga purbaling, nggak pura-pura bahagia padahal enggak. Tapi mencoba untuk menunjukkan ekspresi kepada sahabat kebahagiaan bahwa aku punya harapan yang bagus loh. Aku di sini menghadirkan keceriaan sama kamu loh. Orangnya tuh sangat menghibur banget ya. Dan dia bukan tipikal orang yang kaku. Dia tipikal orang yang lebih mengekspresikan tentang perasaan senang. Ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan sama dia, selalu memuaskan. Terutama dari segi komunikasi, dari perasaan. Karena energinya dia tuh, auranya dia tuh selalu memberikan sebuah keceriaan. Orangnya memang ceria banget sih. Orangnya ceria, wah gitu. Rame banget. Yang membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa nggak bosan. Meskipun dulu kamu sama dia tuh ngerasa bersaing ya. Tapi untuk saat ini energi keceriaannya tuh bagus. Tapi di balik keceriaannya dia, ternyata dia purbalingga. Oke. Tuh kan judgment sahabat kebahagiaan tuh kena karma tuh. Judgment ini sebenarnya ada karma ya. Mungkin dulu kamu benci sama dia, tapi lama-lama ada sebuah koneksi di sini. Dari benci jadi cinta. Apakah itu judul lagu? Benci jadi cinta. Kevin lihat di sini memang untuk perasaannya dia ini bisa menghadirkan atau membangkitkan suatu hal yang membuat hidup kamu tuh penuh dengan warna. Hubungan koneksi sehati ini yang Kevin lihat justru selalu memunculkan warna baru, warna kegembiraan baru dan kebahagiaan yang tidak membosankan. Beda dengan koneksi jiwa lainnya ya. Mungkin yang namanya koneksi jiwa yang paling sangat rumit, koneksi jiwa yang sifatnya adalah kayak ketergantungan satu sama lain, itu mungkin hubungan karmik ya, hubungan karma, ketergantungan sama satu sama lain karena ada sesuatu hal yang sifatnya adalah keikat di situ. Tapi untuk hubungan sehati ini justru selalu happy ya, selalu memunculkan warna baru di situ dan sifatnya adalah bisa dipertahankan ya, karena energinya dia itu banyak ada di angka 8. Kiri kanannya itu adalah angka 8, yaitu tentang sebuah kestabilan. Orang ini bisa menghadirkan sebuah kestabilan. Lalu bagaimana untuk energi sahabat kebahagiaan di sini? Untuk energi sahabat kebahagiaan ini bisa berevolusi ya. Atau mungkin juga kamu bisa menyesuaikan orang ini. Yang mungkin sahabat kebahagiaan ini karakternya atau kepribadiannya sahabat kebahagiaan itu adalah tipikal orang yang introvert. Tapi ketika sama dia, ini kalian menjadi ekstrovert banget loh. Lebih mengenal tentang hal-hal yang baru. Orang ini memang ceria. Orang ini ceria dan dia bukan tipikal orang yang introvert ya.
Tapi mungkin karena sosoknya dialah yang membuat sahabat kebahagiaan tuh ketarik, atau bisa ketukar lah antara kamu dengan dia. Mana yang introvert, mana yang extrovert di sini. Dan di energi terbesarnya sahabat kebahagiaan ini ada bernomor 5 ya. Five of Wands dan kartu Five of Cup ya. Dimana kartu 5 di dalam numerologi kartu tarot ya. Interpretasinya ini memang tentang sebuah evolusi atau tentang sebuah perubahan atau tentang sebuah gebrakan ya. Mungkin dulu kamu adalah tipe orang yang selalu sedih, mungkin kamu banyak masalah apa, selalu sedih. Tapi ketika dia datang, ini justru selalu memberikan hal yang sifatnya adalah memuaskan. Koneksi jiwa ini yang Kevin lihat dari energinya memang ini adalah sebuah kebutuhan dari semangat kamu. Apapun hubungan kamu dengan dia, entah dia itu sebatas teman kamu, tapi ada koneksi sehati di sini. Ini justru bagus ketika mungkin kamu hidupnya tuh lagi rumit banget di sini dengan masalah percintaan kamu, masalah pekerjaan kamu, masalah ekonomi kamu atau lain sebagainya. Hadirnya dia di sini justru memberikan warna yang baru, semangat yang baru. Bukan berarti sehati yang Kevin bacakan di sini ini adalah hubungan suami istri atau hubungan pacaran semata, atau justru dia adalah orang lain yang notabene tidak kamu sangka-sangka tapi memberikan warna yang bagus buat kamu, selalu memberikan support sama kamu, dan kedatangannya dia tuh selalu membuat kamu tuh merasa puas. Kalau misalkan datangnya dia seperti itu, ini adalah koneksi jiwa kamu yang namanya adalah sehati. Apakah bisa potensi nikah sama dia? Jawabannya bisa, karena dia menghadirkan sebuah kestabilan, dan di sini ada kartu Judgment. Judgment itu tentang sebuah kebangkitan. Dia bisa membangkitkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan selama ini. Dan dia bisa memberikan kebutuhan cinta terhadap sahabat kebahagiaan. Oke, entah kenapa koneksi jiwa tentang sehati ini cukup positif ya. Kevin suka banget nih dengan koneksi jiwa sehati ini. Dan mudah-mudahan koneksi jiwa sehati ini masuk ke dalam kategori hubungan pernikahan kamu ya. Karena sehati itu gak akan membosankan. Kenapa tidak membosankan? Kunci dari hubungan sehati itu selalu memuaskan. Berbagi koneksi yang rasanya itu selalu memuaskan. Kalau kita puas, otomatis adrenalin kita tuh semakin meningkat ya sahabat kebahagiaan. Sehingga hubungan kamu dari segi keintiman, dari komunikasi itu terjaga. Dan orang ini memang menjaga hal itu, menjaga hal tersebut. Tapi sejatinya dia itu banyak sekali masalah dan dia sulit untuk membuka diri atau menceritakan tentang kisahnya dia. Dia selalu menunjukkan tentang keceriaannya dia, dan dia nggak mau dirinya dia tuh seolah-olah menjual kesedihan kepada orang lain, termasuk kepada orang yang dicintai. Karena orang ini adalah tipe orang yang Kevin lihat dia adalah seperti hero atau seperti seorang pahlawan gitu ya. Dan dia nggak akan pernah menunjukkan dirinya dia tuh dalam kesusahan. Entah kenapa ini energinya so sweet banget semua. Orang ini kekuatannya tuh luar biasa loh, kekuatannya tuh luar biasa. Gak menonjolkan diri kalau dia tuh lemah, selalu menunjukkan bahwa dia tuh kuat, dan dia tuh selalu mensupport sahabat kebahagiaan di sini. Oke. Dan terkait itu semua, bagaimana tentang ranahnya sahabat kebahagiaan ya? Karena ini adalah ranahnya dia, bahwa dia memang memiliki keseriusan ya. Apalagi di sini ada pelangi di matamu, bahwa dia memiliki harapan terhadap sahabat kebahagiaan. Apakah kalian bisa menjalin hubungan yang serius? Jawabannya bisa. Untuk dirinya dia bisa ada potensi ngejalin hubungan serius sama kamu. Tapi bagaimana dengan sahabat kebahagiaan? Oke. Bagaimana dengan sahabat kebahagiaan? Kita bedah bersama-sama ya. Dengan sahabat kebahagiaan, apakah sudah memulai membuka hati dengan dia atau enggak ya? Five of Pentacles sahabat kebahagiaan, sepertinya sahabat kebahagiaan di energinya di sini sedikit menolak ya, dan bertanya tentang sebuah kesetiaan di kartu Queen of Pentacles, dan ada kartu The Sun. Meskipun ada pelangi di matanya dia di sini yang membuat kamu memunculkan harapan baru di sini. Dan ini membuat sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa sosoknya ini adalah sosok pendamping kamu yang mungkin bisa dijadikan sebagai seorang teman atau sebagai orang yang bisa memberikan warna baru ketika kamu tuh dalam kesusahan. Oke, sahabat kebahagiaan sudah mulai menerima nih tentang orang ini ya. Kalau misalkan kamu ini sudah punya pasangan, masing-masing sudah punya pasangan, atau dia single, atau sahabat kebahagiaan single dia sudah punya pasangan, ada energi penerimaan di sini. Meskipun kamu secara energi perasaan cinta kamu, ini sahabat kebahagiaan justru menolak ya, justru menolak sosoknya dia.
tapi ada kemungkinan harapan itu hadir. Di kartu Five of Pentacle ini adalah sebuah energi kemunduran ya. Apakah kamu minat dengan orang ini? Sebenarnya sahabat kebahagiaan tidak terlalu minat sih, tidak terlalu minat dengan sosoknya ini. Mungkin dia bukan kriteria kamu, tapi orang ini bisa menjanjikan kestabilan sama sahabat kebahagiaan ya. Selama ini sahabat kebahagiaan di kartu Queen of Pentacle mencoba untuk mencari siapa sih sosok orang yang setia dengan ranah cintaku di sini. Mungkin sahabat kebahagiaan belum menangkap sinyal dari orang ini bahwa orang ini sebenarnya bisa ada potensi untuk memperlakukan diri kamu sesetia mungkin. Sahabat kebahagiaan pernah dikecewakan dari beberapa orang, dari beberapa kasus, termasuk energinya si pekok ya. Dan dia bukanlah si pekok karena di energinya dia tidak ada istilahnya adalah orangnya itu menjual kesedihan. Fix, ini adalah orang yang bagus, energinya bagus. Meskipun sahabat kebahagiaan belum melihat sosoknya dia atau tertarik kepada dia ya, tapi dia bisa menghadirkan sebuah kebangkitan. Dan ada momen dimana sahabat kebahagiaan nih lama-lama akan mengalami sebuah proses dari benci menjadi cinta. Kenapa? Karena sosoknya dia ini terkadang bisa menyadarkan kamu tentang bagaimana makna dari sebuah perubahan dan makna dari sebuah perjuangan ya, dan juga dari sebuah proses. Apakah dia tipe kalau orang yang menyerah di tengah jalan? Jawabannya tidak. Sedangkan sahabat kebahagiaan ini membutuhkan tentang sebuah kepastian ya di kartu The Sun di sini ya. Sahabat kebahagiaan membutuhkan kepastian. Apakah orang ini bisa memberikan kepastian? Jawabannya bisa. Dia bisa memberikan sebuah kepastian terhadap sahabat kebahagiaan. Selama ini sahabat kebahagiaan selalu mencari siapa sih orang yang setia sama aku di kartu Queen of Pentacle, siapa sih sosoknya. Meskipun secara energi di sini kamu tidak tertarik sama dia, tapi dia bisa menjanjikan itu. Lalu bagaimana untuk pergerakannya sahabat kebahagiaan? Mulai membuka diri, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama ya sahabat kebahagiaan, tidak sebentar. Karena apa? Kalian di sini mungkin terlupakan tentang ranah tujuan kamu karena saling asik satu sama lain, menikmati momen atau hal-hal yang sifatnya adalah apa yang kalian sukai di sini. Oke, berarti ada proses di sini dong sahabat kebahagiaan antara kamu dengan dia, dan prosesnya ini justru ada proses yang alami. Kenapa proses alami? Ini berkaitan dari energi sahabat kebahagiaan karena ketiga kartu ini adalah elemennya adalah elemen tanah. Elemen tanah ini adalah simbol dari sebuah proses, membutuhkan sebuah waktu. Meskipun sahabat kebahagiaan sulit menyadari bahwa sosoknya ini, orangnya ini bisa memberikan hal yang terbaik. Sahabat kebahagiaan mungkin susah atau lama menangkap sinyal itu ya. Apa karena sahabat kebahagiaan terlalu lama bersama si pekok ya, akhirnya dia datang sama kamu, sahabat kebahagiaan tidak menyadari itu. Nah loh, kalau misalkan sahabat kebahagiaan pernah ngejalin hubungan sama si pekok, masih ada energinya di situ, lebih baik buang ya, biar sahabat kebahagiaan itu bisa menyadari tentang keberadaannya dia. Ini adalah orang yang benar-benar kamu butuhkan, karena energinya dia adalah energi yang stabil. Oke, kamu butuh proses nih ternyata ya sahabat kebahagiaan terhadap orang ini, dan energinya itu bisa menyatu satu sama lain loh. Bagus sih. Jadi nikmati prosesnya dengan orang ini. Oke, terkait itu semua ada energi zodiak apa saja ya antara diri kamu dengan dia yang memiliki koneksi jiwa sehati ya. Yang pertama di sini ada kartu The Magician. Oke, awal mulanya ini muncul lagi nih. Peran utamanya di minggu-minggu ini paling banyak tuh. Ada energinya Gemini. The Magician itu Mercury. Mercury itu ada di Gemini dan juga ada di Virgo. Lalu kita bertemu di kartu 6 tongkat masuk ke energinya Leo. Ada kartu 5 tongkat, Leo juga masuk di sini. Ada kartu 5 cup. Oke, untuk energi kartu 5 cup ini terkuatnya adalah energinya si Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu Page of Wands, ini masuk ke energinya Leo. Oke, Gemini dan Leo berpasangan nih. Untuk sahabat kebahagiaan yang energinya di sini Gemini dan Leo, kamu Gemini atau dia Leo, ini ada hubungan sehati di sini ya. Meskipun terkadang itu kayak merasa menjadi saingan ya, tapi hubungan kalian ini bisa memuaskan loh, Gemini sama Leo. Ada Page of Wands ya sahabat kebahagiaan, elemen api terkuatnya memang ada di energinya si Leo. Terkuatnya lagi itu Leo dekan pertama, Leo dekan kedua, transisinya itu adalah energinya Cancer. Lalu kita bertemu di kartu 8 pedang, ini juga masih sama, ada Gemini juga, ada kartu Queen of Swords. Untuk energi kartu Queen of Swords di sini terkuatnya ini adalah elemen udara juga ya sahabat kebahagiaan. Elemen udara sepertinya akhir-akhir ini menjadi peran utama nih di pembacaan Kevin. Dan untuk energi kartu Queen of Swords di sini masuk ke energinya Libra ya. Libra dekan pertama, dekan kedua, transisinya masuk ke energinya Virgo. Lalu yang paling nyempil di belakang di sini ada kartu 9 cup ya. 9 cup ini masuk ke energinya Pisces. Virgo sama Pisces bisa ketemu nih.
deketan nih di sini. Lalu kita bertemu di kartu Knight of Swords ya. Untuk energi kartu Knight of Swords ini juga masih sama. Ini adalah perannya Gemini ya, Gemini dan Leo. Gemini masuk di sini, Gemini dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Taurus, juga hadir sebagai Taurus dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu 8 cup. Pisces juga masuk nih. Pisces ketemu Gemini, Gemini ketemu Pisces, atau Taurus ketemu Pisces. Ini ada koneksi juga di sini. Lalu kita bertemu di kartu 10 tongkat, masuk ke energinya Sagittarius. Sagittarius ada kartu 10 cup. Sagittarius ketemu sama Pisces atau Pisces ketemu Sagittarius juga hadir ya, yang berdekatan di sini. Lalu kita bertemu di kartu 9 tongkat, ini juga masih sama, energinya Sagittarius hadir. Sagittarius ketemu Scorpio masuk juga di sini ya. Di Judgment ini juga masuk ke energinya Scorpio, atau kebalik Scorpio sama Sagittarius. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Five of Pentacle masuk ke energinya Taurus. Taurus hadir di sini. Ada kartu Queen of Pentacle, sahabat kebahagiaan. Queen of Pentacle ini adalah Capricorn ya. Capricorn terkuatnya adalah Capricorn dekan pertama, dekan kedua. Transisinya ini masuk ke Sagittarius sebagai Sagittarius dekan ketiga. Taurus sama Capricorn juga masuk di sini loh, sahabat kebahagiaan. Banyak kemiripan antara Taurus sama Capricorn yang ngejalin sebuah hubungan. Ada The Sun masuk ke energinya si Leo, dan juga Knight of Pentacle ini adalah elemen tanah ya, sahabat kebahagiaan. Terkuatnya ini masuk ke energinya Virgo sebagai Virgo dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Leo. Jadi siapalah pelaku yang paling banyak di sini ya, antara pasangan Gemini dan Leo. Ini adalah pasangan yang paling banyak energinya muncul antara diri kamu dengan dia. Ternyata sehati loh, sahabat kebahagiaan. Yang dulunya menjadi rival, ternyata kalian di sini ada hubungan sehati. Wow. Cukup unik ya, sahabat kebahagiaan. Dan kita cek untuk inisial namanya. Ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan Kevin? Untuk inisial namanya kita cek bersama-sama. Yang pertama, ada huruf apa ini? Ada huruf H untuk hotel. Lalu selanjutnya di sini ada huruf U untuk ultra, ada hotel, ada Ultraman. Lalu ada huruf E untuk Eropa. Selanjutnya di sini ada huruf G untuk Gamma atau gajah. Selanjutnya ada huruf L untuk Luna tanpa Maya. Oke. Selanjutnya ada huruf M untuk Mama. Selanjutnya ada huruf Y untuk yellow. Selanjutnya di sini ada huruf A untuk alpha, ada huruf R untuk Romeo, dan yang terakhir di sini ada huruf V untuk Viera. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya. Ini bisa berarti nama kamu atau inisial namanya dia, terkait dari koneksi jiwa kamu dan dia yang namanya adalah hubungan sehati. Ada koneksi jiwa baru yang mungkin sahabat kebahagiaan sebenarnya sudah tahu, tapi lupa istilahnya ya. Mungkin Kevin akan jelaskan nanti beberapa kisah apakah kamu memiliki koneksi itu atau enggak ya. Koneksi jiwa itu tentang soulmate, twin flame, hubungan karma sehati yang Kevin bahas di sini. Ada soul partner, ada soul teach, ada soul teacher di situ banyak. Kurang lebih ada 7. Mungkin itu akan menjadikan sebagai materi Kevin tentang warna-warna koneksi jiwa. Jika kamu memiliki koneksi jiwa sehati di sini, maka hubungan kamu akan lebih memuaskan. Oke, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mau curhat, silahkan curhat aja di kolom komentar. Biasanya curhatan yang menarik akan Kevin bacakan secara general reading atau secara intermezzo ya. Dan untuk kalian yang pengen personal reading, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin mengucapkan terima kasih yang sudah mengikuti channel YouTube-nya Kevin, baik di live chat atau mungkin juga di kolom komentar ya. Terima kasih, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa.